Saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena salib Tuhan mengubah kami. Salib Tuhan mengubahkan status kami dari orang-orang yang inginnya melawan Tuhan, dari orang-orang yang inginnya menyenangkan diri sendiri, dari orang-orang yang menuntut Tuhan untuk memenuhi apa yang kami ingini, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam anugerah demi anugerah oleh karena Tuhan. Karena salib Tuhan, hari ini kami hidup. Karena salib Tuhan, hari ini kami mengenal Tuhan yang hidup, yang mengasihi Tuhan. Karena salib Tuhan, hari ini kami mau datang beribadah, disapa oleh kebenaran firman Tuhan, diubahkan, dikuatkan, dan dimenangkan. Berbicaralah ya Tuhan, setiap kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai 16. Saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 11 sampai yang ke-16, demikian firman Tuhan. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kemurnianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Saudara, setidaknya pernah satu kali di dalam kehidupan kita ada di komunitas yang baru, menjadi karyawan sebuah perusahaan atau menjadi mahasiswa baru. Dan di sebuah tempat yang baru, entah itu di kantor, di kampus, di sekolah, di sebuah komunitas, rasanya kita asing. Saudara, gimana rasanya berada di tempat yang baru bersama dengan kita, orang-orang pada waktu itu yang tidak kita kenal? Sekali lagi, rasanya asing, bukan? Sebagai newbie atau orang yang masih baru, saudara, orang belum notice, belum tahu, belum memperhatikan potensi-potensi yang kita miliki dan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Oleh karena itu tidak jarang mereka tidak melibatkan kita di dalam pengambilan sebuah keputusan penting. Jangan diajak waktu rapat. Dia belum punya kepentingan, belum punya kapasitas, belum punya kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan penting. Wah, kalau dia diajak nanti malah jangan-jangan jadi salah. Saudara, kemampuan yang kita miliki belum sejajar, belum setara dengan ekspektasi atau harapan orang-orang di tempat sana yang sudah punya senioritas, saudara. Ya, satu kali di dalam kehidupan kita, setidaknya kita pernah merasakan hal ini, bukan? Dianggap rendah, belum berpengalaman, belum bisa dinotis kemampuan-kemampuan kita. Saudara, Rasul Paulus melihat tantangan ini terjadi, akan dialami oleh mentinya si Timotius. Ia bisa saja dianggap rendah oleh gereja yang saat itu dipimpinnya, saudara. Kenapa demikian?
Ini salah satu tantangan karena usia Timotius saat dikirim ke Efesus itu masih sekitar 35. Saudara, beberapa penafsir mengatakan 35, sebagian 40. Ya, di bawah 40-an. Antara 30 sampai 40. Usia itu dianggap oleh kebudayaan pada waktu itu Yunani dan Romawi masih cukup muda. Tidak bisa diberikan kepercayaan untuk memimpin, saudara. Karena masih belum punya kemampuan. Saudara, stereotip orang-orang Yunani dan Romawi pada waktu itu, orang di usia yang masih muda itu belum stabil, emosinya mah belum stabil, belum bisa dijadikan seorang pemimpin. Selain itu, saudara, ya memang usia segitu belum layak dijadikan seorang pemimpin. Itu anggapan orang-orang Yunani dan Romawi. Lain lagi, saudara, sebagian orang Yahudi itu menganggap usia 30 sudah cukup pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Yesus sendiri melakukan pelayanannya di usia awal-awal 30-an, saudara. Namun, kita harus juga mengingat, si Timotius ini tidak murni seorang Yahudi. Betul, ibunya itu seorang Yahudi. Tapi jangan lupa, ayahnya seorang Yunani. Darahnya tidak murni Yahudi. Oleh karena itu, saudara, kemungkinan besar dia juga akan menerima penolakan dari bagian orang-orang Yahudi. Mungkin bukan semuanya menolak, tetapi meragukan. Saudara, Rasul Paulus melihat hal ini. Tantangan yang akan diterima mentinya ketika dia pergi menggembalakan, saat itu menggembalakan jemaat di Efesus. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihati Timotius agar tidak dipandang rendah dalam pelayanan. Setidaknya 3 hal harus kamu lakukan, Tim. Kamu ya Tim ya, waktu pelayanan. Pertama, jadilah teladan. Yang kedua, Tim, kamu harus mengembangkan karunia-karunia yang kamu punya. Dan yang ketiga, jangan lupa, Tim, kamu harus mengawasi dirimu sendiri dan ajaranmu. Karena itu, Tim, rajinlah dan hiduplah, kerjakanlah 3 hal ini. Saudara, nasihat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius itu, kalau boleh dipanggil Yusius, kamu harus jadi teladan. Jadi teladan itu gimana sih? Supaya jangan ada orang yang meremehkan kemudaanmu. Sekali lagi, saudara, Rasul Paulus menyadari bahwa usia muda si Timotius ini bisa menjadi hambatan dalam pelayanan. Dan ingin sekali Timotius tidak membiarkan hal-hal ini membatasi, meruntuhkan kepercayaan diri si Timotius. Jangan sampai kamu runtuh kepercayaan dirinya karena hal-hal ini. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya, orang-orang yang kamu gembalakan saat itu. Paulus tidak ingin Timotius cuman membuktikan, oh jemaatku yang di sana belajar filsafat. Oke, kalau begitu aku akan beli buku-buku filsafat. Aku akan belajar siang dan malam. Dan aku akan bertanya jawab tentang filsafat dengan jemaatku. Dengan demikian aku akan diterima. Bukan. Tetapi jadi teladan bukan soal membuktikan diri sama selaras dengan orang-orang yang digembalakannya di sekitarnya. Jadi teladan itu, saudara, setidaknya si Rasul Paulus itu memberikan rincian demikian di dalam perkataan. Perkatakanlah kasih, kebenaran firman Tuhan. Gak usah tuh kamu kutip-kutip apa yang paling hebat pada waktu itu, mungkin Sokrates, mungkin Aristoteles, semua orang membicarakannya. Beritakanlah firman. Perkatakanlah firman. Itu yang dinasihatkan Rasul Paulus untuk bisa menjadi teladan di dalam perkataan.
juga di dalam tingkah laku. Oleh karena itu harus selaras apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Saudara, kalau itu saya ngomong sama anak-anak remaja ya, tiba-tiba ngomong, kalau ngomong jangan gede-gede ya. Kira-kira anak remaja akan ngomong gimana? Karisma, talk to my hand. Maksudnya kamu sendiri ngomong kencengnya bukan kepala, nggak pakai mic. Kadang-kadang orang-orang bisa dengar, saya di luar ada karisma, orangnya di mana nggak tahu, suaranya kedengeran. Terus saya kasih nasihat, kalau ngomong jangan kenceng-kenceng ya. Ya mereka akan ngomong talk to my hand. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan dengan apa yang saya ngomongin, nasihatkan dengan apa yang saya lakukan nggak selaras. Nah saudara, karena itu si Rasul Paulus kasih nasihat supaya kamu itu didengerin, biar orang gak ngomong talk to my hand, walk the talk. Kamu belajar kebenaran firman, perkatakan itu. Bukan hanya perkatakan, tapi lakukanlah. Juga jadilah teladan di dalam kasih seperti Kristus telah mengasihi engkau terlebih dahulu. Dan lakukanlah, bagikanlah kasih Kristus itu kepada jemaat-jemaatmu. Jadilah teladan di dalam iman dan jadilah teladan di dalam kesucian. Saudara, mengenai keteladanan ini, saya punya seorang mentor yang saya jadikan teladan di dalam kehidupan saya. Dia pada waktu itu masih muda, waktu datang di gereja di Kudus, di Jalan Diponegoro. Saya mengenalnya pertama kali di sana dengan kemeja yang sederhana digulung-gulung begitu. Dan apa yang membuat saya amazed adalah dia naik motornya yang tua itu, saudara, dari Diponegoro ke arah Undaan. Itu kira-kira dari Puri sini mungkin sampai ke Tamrin. Mungkin segitu ya saudara. Tapi kan kalau di Jakarta jalanannya bagus ya. Ini bayangkan saudara, jalanannya nggak gitu bagus. Bapak ini sangat setia, naik motornya itu dari Diponegoro sampai ke Undaan. Kira-kira dari Puri sampai ke Tamrin. Semoga saya tidak salah membandingkan. Mengapa dia mau? Karena ada kekosongan di sana yang harus dia isi. Dia naik motornya, nanti mengisi kebaktian remaja, mengisi kebaktian pemuda, nanti mengisi jemaat di sekitar Undaan sana. Saudara, dalam keadaan yang semuanya itu tidak mulus-mulus aja, kadang-kadang hujan deras, dia harus pakai jas hujan dengan motornya itu dari Diponegoro sekali lagi sampai ke Undaan, demikian sebaliknya. Saudara, selain itu jalanannya juga tidak baik-baik aja. Satu kali teman saya ngajak, yuk kita ke sana, mereka sedang membangun gerejanya, kita lihat yuk, kita bantu yuk, boleh. Wah, kita sama-sama berangkat dari Diponegoro naik motor. Ada kurang lebih 5 motor, kami berbonceng-boncengan. Waduh, perjalanannya begitu sulit karena sedang dibangun ya. Jadi kita naik motor rasa naik kuda, saudara. Banyak sekali jalanan-jalanan itu kerikil-kerikil dan yang lain, wah sulit sekali. Saya nggak berani nyetir, ya. Saya bilang tukeran deh. Takut saya nanti kita jatuh. Saya membayangkan jadinya ini tiap saat dia harus mengalami hal ini, menjalani ini loh. Dan saudara sampai di sana, pada waktu kita awalnya sih cuma mau visit. Tiba-tiba si bapak itu, si kakak ini ikutan ngaduk-ngaduk semen, ikutan ngangkut-ngangkut batu. Kita semua langsung pikir, ayo kita bantu. Saudara, saya naik ke atas dak itu, bantu nyamain semen itu loh saudara ya. Bantu pembangunan. Enggak pernah seumur hidup saya ngangkut-ngangkut batu, tapi karena melihat beliau seperti itu, sendirinya mau. Sampai naik ke atas dan akhirnya saudara ngikut pembangunan itulah ya. Pulang,
wah bukan main. Malam-malam saya mau tidur, tangan sakit semua, kaki sakit semua. Aduh, ini akibat ikut-ikutan ya. Tetapi saya mulai membayangkan lagi, bukan hanya perjalanan yang jauh loh, tetapi juga dia ikut ambil bagian di dalam semua pelayanan. Oleh karena itu, dengan sendirinya terbit rasa hormat. Oleh karena itu, dengan sendirinya apapun yang dia minta, enggak usah pakai tunggu, saya mau ngikutin. Saudara, beberapa waktu yang lalu, waktu anak-anak youth pergi holy trip, saya ajak ketemu mentor saya ini. Dan ketika ketemu sama mentor saya ini, selesai acara itu, dan waktu ditanya siapa kira-kira yang kamu akan ikuti pemimpin-pemimpin. Salah satu dari mereka menuliskan, mentor saya ini dijadikan teladan. Saudara, keteladanan, di sini kita melihat keteladanan itu bukan soal usia, bukan soal pengalaman hidup, bukan soal apa yang ada dalam diri kita. Orang ini bukan gagah perkasa seperti seorang ABRI begitu badannya, atau kata-katanya menggelegar seperti seorang orator yang handal. Bukan, malah kadang-kadang dia kalau ngomong sesekali gagap, saudara. Tetapi terbit rasa hormat karena dia punya teladan di dalam perkataan dan di dalam menghidupi firman. Saudara, oleh karena itu sebagai murid Tuhan, ada banyak tantangan memang yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Di dalam kita bekerja, di dalam kita menghidupi kehidupan sehari-hari, ada aja tantangan, saudara. Apalagi buat kita-kita yang hidup di Jakarta ini, perjalanan dari rumah sampai ke kantor itu butuh tantangan. Sabar, tiap saat begitu ya. Pagi-pagi aja udah ketemu tantangan, belum di kantor, kita mintanya apa, anak buah melakukan apa, aduh pokoknya tiap hari mah ada aja tantangan. Sebagai murid Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi teladan, supaya hidup kita itu bisa diikuti. Teladannya apa? Integritas. Di dalam perkataan dan tindakan selaras. Kita belajar firman sungguh-sungguh, kita melakukan firman sungguh-sungguh, dan hal itu bisa dilihat Kristus sungguh hidup di dalam diri kita, dan orang melihat mau niru hidup kita. Gaya hidup yang terus-menerus berpaut pada Tuhan, menghadirkan Tuhan, itu kita jadikan standar hidup, saudara. Akhirnya kita bisa dijadikan teladan. Gak lagi dipandang remeh atau diperhitungkan apa yang ada pada diri kita. Saudara, nasihat yang pertama adalah teladan. Nasihat yang kedua, kembangkan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan kepadamu dan yang telah dinyatakan di depan semua jemaat dengan tumpangan tangan bahwa engkau diberikan karunia khusus. Jangan lalai. Jangan abaikan, perhatikan karunia yang Tuhan berikan. Ini sebuah perintah, bukan cuma nasihatin tim-tim, kamu punya karunia ini loh, lakukan. Bukan, kamu harus melakukan hal ini karena Tuhan telah memberikannya kepadamu. Ini perintah, jangan remehkan karunia yang berharga yang Tuhan berikan, yang ada di dalam dirimu. Karunia itu diberikan secara cuma-cuma kepadamu untuk melayani Tuhan. Untuk engkau mampu menjadi teladan. Saudara, masing-masing kita punya karunia sendiri-sendiri. Dan karunia itu diberikan supaya kita mampu, sanggup, bisa melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, di kantor, di sekolah, di kampus, di keluarga, dimanapun. Saudara, pada waktu praktek pelayanan 2 bulan diumumkan, betapa terkejutnya saya, saudara. Saya dapat jadwal pelayanan
ke Hong Kong. Waduh, semua orang saya perhatikan satu-satu di daftar itu. Ada yang di mana, ada yang di mana. Lah, kok saya pergi ke Hong Kong sendiri? Belum-belum sudah insecure. Level Mandarin saya, saudara, beda dari mamanya Mary, jauh ya. Itu levelnya, level PAUD kalau bisa dibilang. Ya, wah ini mah bisa lah ya. Atau ni hao mah. Kata-katanya udah bener. Tapi kalau tiba-tiba ntar ketemu AI terus ngomongnya panjang lebar. Sabar AI, ngomong apa coba pelan-pelan. Kan gak mungkin begitu ya saudara ya. Jadi karena itulah insecure. Tiba-tiba saya nanya sama gembalanya itu. Ngomongnya itu campur. Sebagian ada yang ngomong Mandarin, sebagian Kanton. Waduh, Kanton lagi. Nggak ngerti. Lalu saya tanya, bisa bahasa Inggris enggak? Oh iya sebagian besar bisa sih. Ya udah puji Tuhan. Bahasa Inggris mah levelnya SMA ke atas ya bisa begitulah kira-kira ya. Mungkin kalau ke pasar bisa, kalau AI-nya bisa bahasa Inggris, udah insecure duluan saudara. Tiba-tiba saja saya beli buku percakapan bahasa Mandarin dan bahasa Kanton sehari-hari. Dibaca, terus di pesawat saya baca, nunggu di airport saya baca. Tentu saja tidak langsung kayak diinstal di sini dan langsung bisa, bukan? Terus saya diumumkan hari itu, ini ada mahasiswa praktek dari Indonesia datang melayani kita. Namanya Risma. Pendeta berkhotbah. Terus hari Senin saya dikasih tahu caranya naik transportasi umum. Hari Selasa saya ada orientasi, nanti melakukan ini, melakukan itu hari Rabu. Lalu hari Kamis saya diajak makan siang. Wow, baik sekali hamba Tuhan ini. Saya dibawa makan siang. Kami sambil makan siang, saudara, hamba Tuhannya ngomong, kamu dipanggil ke sini karena saya mau cuti. Waduh, tepuk jidat yang kedua. Mau cuti? Rasanya mau nelen makanan itu nggak bisa. Jangan dong, jangan bercanda. Saya masih praktek, baru praktek yang kedua. Kamu mau cuti beneran apa enggak nih? Di prank apa gimana sih ini? Bener loh saudara, dia mau cuti. Katanya sih cuti cuman 3 minggu. Sampai saya pulang saudara, itu gembala nggak balik-balik. Saya langsung membuat daftar kemungkinan dan antisipasi harus gimana. Saya nelfon dosen saya, nanti kalau ada apa-apa ada alumni saat gak ya di sini ya? Siapa yang bisa saya, waduh insecure lagi. Saudara waktu itu saya udah membuat daftar, kira-kira pelayanannya apa aja ya, biar saya siapin, saya mau beli kamus. Dia bilang, enggak ada, pelayanan mah cuma Sabtu Minggu. Iya juga ya, selama saya di sini enggak ada. Seneng saudara, enggak apa-apalah, khotbah Sabtu sama Minggu. Singkat cerita saya antar dia ke bandara, dia pulang saudara, udah mulai sendirian di gereja itu. Telepon di gereja itu bunyi. Waduh angkat gak ya? Kalau bahasanya Mandarin gimana ya? Tapi kan gak mungkin gak diangkat, bunyi terus ini gimana? Saya teleponnya pakai bahasa Inggris angkatnya. Halo, sudah diangkat. Terus bilang, Cuantau, wah dia bisa bahasa Indonesia, girang bukan main. Ya Cuantau, ini majelis ini. Kami mau mengajak Cuantau untuk kunjungan, ada oma sakit. Waduh, tapi kan gak mungkin bilang begitu ya saudara. Saya bilang, baik, kita janjian ya di Satin Station. Mana Satin Station? Untung Google udah bersahabat. Saya tanya Google saudara ya. Belum ada ChatGPT. Kalau ada mah langsung ChatGPT ya. Saya ketik MTR Station. Satin. Tapi saya belum diajarin naik MTR ya gimana ya. Aduh jalan kaki aja. Saya jalan kaki. Dari North Point sampai Satin. Kira-kira itu ya bisa turunlah 1-2 kilo saudara ya, jalan ke sana. Sebenar-benar jalan saudara karena takut nanti kejauhan itu stasiunnya. Habis itu naik Suipa bareng sama mereka dan sampai di sana saya melihat oma terbaring.
Oma terbaring di sini, di hadapan saya sebelah sana anak-anak Oma, sebelah kiri saya ada majelis yang mengajak saya, lalu di atas kamarnya itu ada foto-foto anak cucunya, saudara. Hati saya sudah deg-degan. Saya kira saya cuma diajak nemenin supaya melihat pelayanan. Tiba-tiba majelis itu ngenalin, ini Cuantau yang pelayanan di gereja kami. Cuantau boleh doakan. Oma bisa bahasa Indonesia? Bisa, tapi bahasa yang kuno. Enggak apa-apa, yang penting bahasa Indonesia. Campur-campur Inggris bisa. Oke, puji Tuhan. Saya bisik ke telinga Oma. Apa yang saya ceritakan sama Oma? Injil Tuhan. Saya bilang, Oma, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan juga mengasihi Oma. Tuhan disalib untuk menebus Oma. Tuhan mati bagi Oma. Dan saat ini saya memberitakan Injil, kabar baik, saudara. Oma itu gak bisa memberi respon telah sekian lama. Tapi saudara, pada waktu saya bilang, Oma kalau sadar, Oma kalau tahu, kedipkan mata ya. Gak ada respon. Ruangan itu sunyi. Wah, kalau gitu saya bacakan Alkitab aja, lalu saya doakan ya untuk memecah kesunyian. Tiba-tiba saja Oma bilang, amin, saya percaya. Semua mata memandang kepada Oma dan juga kepada saya. Lalu anaknya bilang, saya bilang, Oma mau dibaptis? Iya mau. Anaknya ngomong, boleh Cuantau, boleh dibaptis. Saya langsung telepon alumni saat yang lain. Dan saat itu juga Oma dibaptis. Saya pulang dengan satu pegangan hidup sampai sekarang ini. Tuhan yang memanggil. Tuhan yang memberikan karunia. Karunia untuk menginjili itu ada pada setiap kita. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan kepada kita kasih-Nya, sehingga kita mampu menceritakan kasih itu tentang Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Karunia itu saya kembangkan di sana. Saudara, saat itu saya disadarkan, bukan soal berapa hebat kamu, Risma. Bukan soal berapa kemampuan bahasa Mandarinmu, bukan seberapa banyak buku yang telah engkau beli. Tetapi kembangkan karunia, injili di sana, beritakan Tuhan. Tuhan kok yang akan bekerja di dalam hati mereka. Saudara, hari itu saya pulang ke apartemen dari rumah sakit dengan satu pegangan yang sangat kuat. Tuhan telah memberikan karunia kepada kita masing-masing. Kembangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Rasul Paulus memberikan kepada Timotius yang pertama nasihatnya untuk jadi teladan, yang kedua kembangkan karunia. Karunia untuk menginjili, karunia untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik. Karena dia harus memilih penatua dan diaken. Kembangkan itu artinya dia harus exercise dirinya, dia harus mengembangkan dirinya agar karunia yang diberikan Tuhan kepadanya itu efektif untuk melayani Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Saudara, masing-masing kita diberi karunia, bukan? Ada yang mengajar sekolah minggu, ada yang melayani media, ada yang WL, musik. Hari ini kita diingatkan, kembangkan terus talenta itu, kembangkan terus sampai maksimal, sampai kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi ingat, sekali-kali bukan soal kita. Jangan sekali-kali kita menganggap ini bisa berjalan karena saya. Apalagi bilang, wah gembalanya pulang. Ini gereja bisa berjalan karena Risma Lumalesil. Siapa kamu? Mahasiswa praktek 2 bulan kok sombong. Saudara, masing-masing kita juga mari melihat diri kita. Kalau kita diberi potensi, jangan diumpet-umpetin, apalagi, aku gak mau kasih tahu, nanti Pak Ayus sama Pak Beni hubungin aku untuk pelayanan, kalau tahu nih aku punya potensi ini, gawat. Jangan, kembangkan saudara.
Kembangkan terus. Setelah berkembang, jangan juga ini karena saya. Ini karena Tuhan. Tuhan yang kasih dengan cuma-cuma untuk melengkapi pekerjaan Tuhan. Amin. Nasihat yang ketiga, saudara, yang diberikan Rasul Paulus kepada mentinya adalah topik kita hari ini. Awasi diri dan ajaranmu. Apa maksudnya awasi diri dan ajaranmu? Perhatikan dirimu sendiri, hidupmu sendiri, atau berikan perhatian kepada dirimu sendiri. Ini adalah perintah untuk menjaga diri, mengawasi kehidupan pribadi, dan memastikan bahwa hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita sesuai dengan ajaran Tuhan. Saudara, jangan sampai nih, maksudnya selaras tuh begini. Kita pagi-pagi udah saat teduh. Saat indah, udah nyanyi. Ku berhadapan denganmu. Dapat firman, amin, amin. Di jalan saudara, lagi jalan gitu, ada motor nyerempet, bener kena mobil kita. Mulut rasanya udah mau ngomong apa saudara? Jangan di sini, dalam hati aja ngomongnya. Rasanya pengen mengumpat bukan? Kata-kata firman tadi hilang loh. Itulah awasi diri. Karena tiap-tiap saat ada aja tantangan untuk kita tidak bisa mengawasi diri. Dan untuk kita jatuh di dalam pencobaan. Untuk kita jatuh di dalam nilai-nilai yang sesuai dengan dunia ini. Yang berbeda dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena itu Rasul Paulus bilang, awasi anak Timotius. Awasi dirimu sendiri. Udah baca firman, biarkan firman itu bekerja di hidupmu. Biarkan firman Tuhan itu memperbaharui hidupmu. Dan akhirnya apa yang kau lakukan, perkatakan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidupmu serupa Kristus, ya tim ya. Itu nasihat Rasul Paulus. Saudara, ia juga menekankan pentingnya kemurnian ajaran yang dia pelajari. Jadi Rasul Paulus memerintahkan Timotius untuk terus bertekun menjaga diri dan pengajarannya. Harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Udah baca kitab, udah ngomong amin. Biarkan firman Tuhan itu bekerja di hatimu. Dan biarkan apa yang engkau lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang telah bekerja di hatimu. Saudara, di youth kita punya tagline, yaitu right thinking, right feeling, right acting. Tagline ini saudara saya ajak untuk anak-anak youth itu lakukan akhir tahun 2019. Kayaknya tuh selalu pengen saya ngomongin terus gitu. Apa maksudnya sih right thinking, right feeling, right acting? Right feeling itu biarkan firman Tuhan menjadi landasan hidup kita, menjadi kerangka berpikir kita, yang menjadi landasan berpikir kita. Dan ketika firman Tuhan yang menjadi landasan itu, firman Tuhan diizinkan masuk ke dalam hati kita, mengubahkan kita. Hidup kita itu didrive oleh firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai kasih, maka itulah yang kita terus hidupi, kita renungkan. Dan apa yang menjadi tindakannya akhirnya selaras, yaitu menghidupi firman Tuhan. Kita mengasihi siapapun yang Tuhan jumpakan kepada kita. Itulah right thinking, right feeling, right acting. Kira-kira demikian cara kita mengawasi diri kita sendiri dan ajaran kita. Saudara, hal ini tidaklah mudah. Karena itu harus dilatih setiap hari. Setiap hari saudara, harus dilatih.
Kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan itu dibaca setiap hari dan izinkan kebenaran firman Tuhan itu mengubahkan kita, bekerja di dalam hidup kita, di dalam hatinya kita, mengubahkan cara kita berpikir dan akhirnya mengubahkan cara kita bertindak. Cara kita bertindak akhirnya selaras, sesuai, sama dengan firman Tuhan. Right thinking, right feeling, right acting. Mengawasi diri dan ajaran dengan cara berdisiplin rohani. Firman Tuhan menjadi kerangka dasar kehidupan. Firman Tuhan mengubah hidup kita dan firman Tuhan yang mengatur cara kita berpikir, bertindak, dan berbicara. Mari saudara, kita mau sama-sama komitmen menjadi murid yang punya pemikiran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mau gak mau kita harus bergaul akrab dengan firman Tuhan. Membaca kebenaran kitab firman Tuhan itu setiap hari. Bukan cuman berhenti di membaca saudara. Tetapi izinkan firman Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita hidupi. Akhirnya cara pandang kita terhadap kehidupan itu sesuai dengan cara pandang firman Tuhan yang kita baca. Dan akhirnya tindakan yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini PR Bapak Ibu Saudara dan saya yang berdiri di tempat ini. Kita sama-sama belajar untuk right thinking, right feeling, right acting. Kita sama-sama belajar untuk mengawasi diri dan ajaran. Saya ngomong ya, kalau saya udah mulai ngelantur, tepok aja karisma, gak apa-apa. Ngawur kah itu gak ada di dalam firman Tuhan. Sembarangan. Rasanya sih belum ke situ anak-anak di Evan berani gak gituin aku? Gak berani katanya. Belum ya. Nah karena itu kita perlu kelompok-kelompok. Sama-sama maju. Kita bikin care group saudara di youth. Setiap hari isinya firman Tuhan disuruh sharing. Mungkin lama-lama sebel ya. Sampai saya bilang kalau saya mati itu akan terus ngomong loh di kepala kamu. Jangan lupa sate. Saya ada rekam suara saya ya. Untuk menjadi ringtone-nya mereka. Guys jangan lupa sate. Gitu suaranya seperti itu. Kayak ayam berkokok tapi ini modelnya untuk kasih tahu sate saudara. Tujuannya satu. Untuk mengawasi diri dan ajaran. Pasti bisa bersama dengan Tuhan dan komunitas. Saudara hari ini kita belajar 3 hal. Supaya kita tidak dianggap rendah oleh orang lain. Mari kita jadi teladan di dalam perkataan dan tindakan yang selaras dengan firman Tuhan. Yang kedua, kembangkan semua karunia. Kalau udah berkembang sampai maksimal, jangan sombong. Itu semua karunia dari Tuhan. Persembahkan dan biar Tuhan yang dapat kemuliaan. Yang ketiga, awasi diri dan ajaran. Tuhan sendiri telah melakukan ketika dia ada di dunia ini. Dan Tuhan berjanji, dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Untuk menjadi teladan, untuk mengembangkan talenta dan karunia. Dan untuk mengawasi diri dan ajaran. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur hari ini. Tuhan mengundang kami untuk menjadi pemimpin rohani, untuk menjadi murid yang menjadi teladan, memberikan teladan, untuk menjadi murid yang mengembangkan talenta, untuk menjadi murid yang mengawasi diri dan ajaran, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kami, supaya hidup kami selaras dengan firman Tuhan, dan agar hidup kami serupa Kristus. Puji Tuhan, karena Tuhan berjanji menyertai kami hingga akhir zaman, dan Tuhan akan memampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan yang mengasihi kami berdoa. Amin.